Terungkap aksi Jokowi lawan VOC di WTO dapat terhalang oleh Biden. Konsep Kepala Negara Joko Widodo, Jokowi, buat mengajukan banding atas kegagalan Indonesia dari petisi Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terpaut kebijaksanaan pantangan ekspor biji nikel diperkirakan tidak hendak berjalan lembut. Apalagi, lagi-lagi, ini hendak tergantung dalam negeri adik kuasa Amerika Serikat. Alasannya, sampai di kala ini badan banding Appellate Body, WTO sedang belum tercipta sebab terdapatnya pengepungan dari salah satu badan WTO, ialah Amerika Serikat. Akhirnya, sedang terdapat puluhan permasalahan banding yang menunggu antrean buat aktif litigasi di badan banding WTO. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, sebab sedang terbentuknya pengepungan AS itu, sehingga sampai di kala ini Indonesia serta Uni Eropa sedang menunggu terjadinya hakim oleh badan banding WTO. Ia berkata, Indonesia dengan cara sah sudah mengajukan banding pada WTO dalam tanggal 8 Desember tahun 2022 kemudian. Hingga saat ini, Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO Amerika Serikat. Dengan adanya blokade tersebut, sudah ada 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses litigasi di badan banding WTO, papar Zulkifli, Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Biarpun begitu, ia optimistis kalau Indonesia tidak melanggar ketentuan WTO. Penguasa Indonesia serta daya hukum baginya sudah mempersiapkan alasan buat mencoba ketetapan panel dini yang dikira galak pada menafsirkan ketentuan WTO. Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, ujarnya. Baginya, penguasa tidak hendak mundur kepada kegagalan dalam petisi awal di panel WTO. Penguasa konsisten menghasilkan angka imbuh melewati hilirisasi selaku prioritas buat membenarkan keberlanjutan pembangunan nasional mengarah Indonesia maju dalam 2045. Pemerintah RI memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan kebijakan peningkatan nilai tambah via hilirisasi di berbagai sektor potensial termasuk hasil tambang dan olahannya, ucapnya. Untuk itu, pemerintah RI siap untuk melakukan pembelaan atas sektor ataupun produk Indonesia dan mengamankan dari sisi akses pasar Indonesia di pasar global, tambahnya. Semacam dikenal, dalam final panel report WTO yang telah pergi dalam bertepatan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 bermuatan sebagian nilai penerangan, salah satunya, memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal C. 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal C. 2A dan XXD GATT 1994. Selanjutnya, panel menyangkal advokasi yang diajukan oleh penguasa Indonesia terpaut dengan keterbatasan jumlah persediaan nikel nasional serta buat melakukan good mining praktis pandangan area selaku bawah advokasi. Setelah itu, final report didistribusikan pada badan WTO yang lain dalam tanggal 30 November tahun 2022 serta dimasukkan kepada skedul Badan Penanganan Bentrokan ataupun Dispute Settlement Body (DSB) di WTO dalam bertepatan pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Lebih dahulu, Badan Pokja Hilirisasi Mineral serta Batubara Kadin Djoko Widodo memperhitungkan kelakuan keluhan UE kepada Indonesia atas pantangan ekspor biji nikel sampai ke meja WTO itu selaku aplikasi kolonialisme bentuk terkini. Asal-usul menulis, negara-negara UE juga tercantum negeri yang dahulu sempat menjajah Indonesia. Tidak bimbang, tindakan UE itu nyaris mendekati semacam apa yang dicoba VOC di era kolonialisme Belanda di Indonesia. Waktu VOC mereka datang ke sini tujuannya berdagang setelah berdagang banyak untungnya memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia, kata Djoko, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Ia menambahkan, kolonialisme di era VOC semacam terulang balik dengan terdapatnya campur tangan negara-negara Uni Eropa atas melimpahnya basis energi mineral Indonesia ialah nikel yang berawal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, serta Papua. Djoko mengatakan nikel sendiri dikenal akan jadi barang yang penting di era depan. Melewati basis mineral ini, ekosistem alat transportasi listrik berplatform baterai hendak tersadar. Jadi negara-negara yang mencoba untuk mempermasalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerjasama, jelasnya.